Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran usul fikih walaupun masih dengan media online. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat, masih tetap bersungguh-sungguh, serius, dan berusaha untuk menuntut ilmu dengan ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, keberkahan, juga tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kesempatan, istiqomah, dan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar, dan memperdalam ilmu agama. Dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan usul fikih. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, kita akan murojaah terlebih dahulu, di mana sebelumnya di pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat-syarat nasakh, syarat-syarat dalil yang baru datang atau dalil yang datang lebih terakhir bisa menghapus hukum yang dibawa oleh dalil yang datang lebih dulu. Baik, kita kembali ke kitab kita. Ya, ini dia syaratnya. Yang pertama adalah adanya penghapusan hukum ya secara menyeluruh, di mana hukum tersebut dibawakan oleh dalil yang lebih dulu datang. Ya, jadi bukan cuma pengkhususan saja atau pengecualian saja. Yang kedua adalah hukum pertama yang mana hukum tersebut akan dihapus adalah hukum yang diambil dan dipahami dari dalil yang sahih. Kemudian yang ketiga, penghapusan hukum yang dibawa oleh dalil pertama itu terjadi karena adanya dalil yang datang lebih akhir. Ya, dalil baru di mana dalil tersebut merubah hukum sehingga hukum yang pertama dihapus. Dan yang keempat, bahwa dalil yang terakhir datang itu menyatakan adanya penghapusan, adanya nasakh. Dan yang kelima, dalil yang menghapus ini adalah dalil yang sumbernya dari dalil yang sahih. Ya, penghapusan ini, penghapusan hukum itu berdasarkan dalil yang sahih.
Dan syarat yang keenam, ini syarat yang diperselisihkan oleh para ulama, adalah hendaknya dalil yang menghapus itu derajatnya lebih kuat daripada dalil yang dihapus. Nah, bisa kalian simak lagi pembahasan syarat-syarat nasakh di link yang diberikan pada pertemuan yang lalu. Naib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah selanjutnya kita akan membahas aqsamun naskhi, macam-macam nasakh. Yanqasimun naskhu bi'tibari nasil mansukh ila thalathati aqsam. Nasakh jika dilihat dari sisi dalil yang dihapus, nasakh kalau dipandang dari dalil yang dihapus, maka nasakh itu terbagi menjadi 3 macam. Pembahasan nasakh jika dipantau dari sisi dalil yang dihapus, yaitu mansukh, maka nasakh itu terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, ma nusikha hukmuhu. Yang pertama ialah hukum dihapus, wa baqiya lafdhuhu, tapi lafaz dalilnya tetap ada. Lafaz dalilnya tetap ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Ini yang pertama. Wa hadza huwal katsiru fil Qur'an. Dan macam yang pertama ini adalah macam yang banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Misaluhu, contohnya ayata musabarah, 2 ayat yang berkaitan dengan kesabaran dalam berperang. Wahuma, yaitu qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Hendaklah 20 orang yang bersabar untuk berperang dari antara kalian itu mampu untuk melawan 200 musuh. Ini dia terjemahan yang lebih jelasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 65, jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Nah, ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kepada umat Islam agar 1 orang Islam itu bisa mengalahkan 10 orang musuh. Ini perintah. Nusikha hukmuha. Tetapi ayat tadi, ayat yang menjelaskan 20 orang melawan 200, artinya 1 orang melawan 10, nusikha hukmuha. Hukumnya telah dihapus, berarti perintahnya sudah tidak ada lagi. Biqaulihi ta'ala, di mana penghapusannya itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan untuk kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu bahwa di dalam diri kalian ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabir. Maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, yaglibu mi'atain, maka hendaklah 100 orang tersebut bisa melawan 200. Berarti sekarang perbandingannya 1 melawan 2. Wa iyyakum minkum alfun, dan jika di antara kalian ada 1000 orang yang sabar, yaglibu alfain, maka 1000 orang tersebut mampu mengalahkan 2000 musuh biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, di surat Al-Anfal ayat 66 ini Allah menyatakan bahwa sekarang aturannya
satu orang Islam melawan dua orang musuh di medan peperangan. Berarti kan perintah yang sebelumnya di mana satu orang Islam harus melawan 10 orang musuh dalam peperangan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena ada hukum yang menghapusnya, yaitu hukum yang baru. Apa hukum yang barunya? Yaitu satu orang Islam melawan dua orang musuh. Wa hikmatu nuskhil hukmi dunal lafzi, dan hikmah tujuan naskhil hukmi dihapusnya hukumnya dihapus, dunal lafzi tapi lafaznya tetap ada. Kenapa hukumnya dihapus tapi lafaznya tetap ada? Mungkin kan sebagian berpikir apa enggak mubazir, ya, infonya tetap ada tapi peraturannya udah enggak ada. Terus buat apa kalau begitu? Nah, ada hikmahnya tentunya ya ikhwan, yaitu bako uthawabit tilawah. Ini yang pertama, jelas dengan tetap adanya ayat Al-Quran tersebut berarti tetap ada pahala ketika membacanya. Bako thawabit tilawah, tetap adanya pahala dengan membaca ayat tersebut. Wa tadhkirul ummati bihikmatin naskhi, dan untuk mengingatkan kepada umat Islam akan hikmat yang terdapat di dalam nasakh. Di mana diantaranya adalah bahwa nasakh itu salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, suatu hukum terkadang dalam keadaan tertentu lebih bagus, lebih afdol, tapi dalam keadaan yang lain malah jadi lebih buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Taib, kita akan bacakan hamishnya, catatan kakinya. Zakarul muallifu, penulis tadi menyebutkan anna naskha, bahwasanya nasakh itu yanqasimu bi'tibaril mansukh, jika dilihat dari sisi mansukh, dalil yang dihapus, yanqasimu akan terbagi ila thalathati aqsam, menjadi 3 bagian ya ikhwan. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama atau macam yang pertama, naskhul hukmi duna tilawati, hukum dihapus tapi bacaannya tetap ada. Naskhul hukmi, hukumnya dihapus, duna tilawah, tanpa bacaannya. Maksudnya adalah hukumnya sudah nggak ada tapi bacaannya tetap ada. Wa min amthilatihi, dan di antara contoh untuk macam yang pertama ini, qaulu subhanahu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang berbeda ya dengan yang disebutkan di awal tadi. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Surat Al-Mujadilah ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, konsultasi langsung dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Jadi bahasa mudahnya ya, mohon maaf, keluarin sedekah, lakukan pembayaran, tapi bentuknya adalah sodako kepada orang-orang miskin. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Karena hal tersebut akan jadi kebaikan buatmu, kata Allah. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, jika kamu gak punya sesuatu yang bisa kamu sedekahkan, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim yang ingin datang kepada Nabi dan curhat atau konsultasi, hendaklah dia sedekah. Ada perintah untuk sedekah dalam ayat ini. Fahadha hukmun, ayat ini mengandung hukum. Wal ayatu tuqra'u fi suratil Mujadilah. Ayat ini dibaca pada surat Al-Mujadilah. Tsumma nusikha hadzal hukmu.
Kemudian hukum yang terdapat pada ayat ini dihapus. Hukum apa yang terdapat pada ayat ini? Yaitu hukum untuk mengeluarkan sedekah bagi orang-orang yang pengen berbicara secara khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Hukum ini dihapus bil ayatil lati ba'daha, dengan ayat yang ada setelahnya. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin kalau kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampunan kepadamu, maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini, ayat yang ke-13 surat Al-Mujadalah ini menghapus ayat sebelumnya. Apanya yang dihapus? Hukumnya doang. Dimana sebelumnya Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah bagi orang yang ingin berbicara khusus dengan Nabi. Tapi pada ayat ke-13 ini Allah mengatakan ya secara tersirat hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Lihat, ini salah satu bentuk kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya. Allah tidak memaksakan hambanya. Apa kata Allah di awal ayat ini? Di awal ayat 13 surat Al-Mujadalah ini, apakah kamu takut akan menjadi miskin kalau kamu memberikan sedekah? Allah memperhatikan kekhawatiran hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hapus hukum tersebut. Berarti dari sini kita mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat peduli dan perhatian dengan hamba-hambanya. Oleh karenanya jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir ayat ke-13 surat Al-Mujadilah ini. Jikalau kalian tidak mengeluarkan sedekah, Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taat kepada Allah sama Rasulnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang selalu perhatian, peduli, dan sayang kepada kita. Fal ayatul ula, ayat yang pertama yaitu ayat ke-13, mansukhatun, telah dihapus. Al hukmu, hukumnya, lakin tilawatuha, akan tetapi tilawahnya, ayatnya, bacaannya, baqiyatun, tetap ada. Wa ba'dul ulama, dan sebagian ulama, yumathilu, memberikan contoh. Biqaulihi, contoh lain untuk bagian yang pertama ini dengan firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum, dan para istri, dan para suami, yatawaffawna minkum, yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para suami yang telah wafat, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri, wasiyatan li azwajihim. Ini terjemahan lebih lengkapnya. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri. Ya, suami yang meninggal dunia dan meninggalkan istri hendaklah membuat wasiat, bikin wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara suami yang merasa ajalnya sudah dekat, buru-buru tulis wasiat, di mana pada wasiat tersebut tercantum ada sejumlah harta yang akan diberikan kepada istrinya, di mana harta tersebut bisa mencukupi kebutuhan istrinya selama setahun, supaya dia, si istri itu, nggak keluar rumah, nggak nyari uang untuk
mencukupi kebutuhannya. Tetapi jika mereka keluar sendiri, tapi jika istri keluar sendiri, ya, padahal sudah diberikan wasiat yang cukup, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Maksudnya, kalau misalnya seorang suami yang sudah merasa dekat ajalnya, lalu dia menuliskan wasiat, di mana pada wasiat tersebut dia menuliskan ada sejumlah harta yang harus diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhannya selama setahun biar dia nggak keluar-keluar. Kalau sudah dia lakukan seperti itu, ternyata istrinya tetap keluar nyari kerjaan sendiri, maka si suami nggak berdosa. Ya, karena suami sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si suami sudah tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh si istri. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Allah itu Maha Adil. Wa hadhil ayah tutla fi suratil Baqarah. Ayat ini bisa dibaca pada surat Al-Baqarah, terdapat di surat Al-Baqarah. Wa yara katsirun min ahlil ilmi, kebanyakan ulama, katsirun min ahlil ilmi, sebagian besar ulama yara berpendapat annaha, bahwa ayat 240 surat Al-Baqarah ini qad nusikha hukmuha, sudah dihapus, hukumnya udah nggak ada, tapi ayatnya tetap ada. Dihapus dengan apa? Biqouli ta'ala, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Dihapus oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat sebelumnya, yaitu 234. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri, hendaklah istri menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, sudah lewat 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan penghapusan hukum yang terdapat pada ayat 240 surat Al-Baqarah. Ya, di mana pada ayat 234 ini bahwa masa penantiannya bukan setahun lagi tapi 4 bulan 10 hari. Sedangkan di ayat 240 surat Al-Baqarah tadi masa nunggunya setahun. Kan berarti lebih dari 4 bulan 10 hari. Nah, di sini juga kita mendapatkan ilmu nih ya ikhwan. Loh, kok ayat yang 240 itu malah dihapus sama ayat sebelumnya? Bukankah seharusnya sebuah ayat itu bisa dihapus sama ayat yang setelahnya? Kan dalil itu boleh dihapus sama dalil yang belakangan datang. Ya. Mudah-mudahan kalian paham nih. Sekali lagi Ustadz ulang. Kok ayat 240 surat Al-Baqarah, ayat 240 ini kok dihapusnya sama ayat sebelumnya, yaitu ayat 234, kok malah dihapus sama ayat sebelumnya? Bukankah seharusnya sebuah ayat itu bisa dihapus sama ayat yang setelahnya? Berarti harusnya 240 dihapusnya sama 241 atau 242 dan seterusnya. Kok malah dihapus sama ayat sebelumnya? Katanya nasakh itu bisa terjadi dengan cara dalil yang lebih datang dulu dihapus sama dalil yang datang terakhir. Lah kok di sini terbalik?
Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, harus kita ketahui dan pahami bahwa urutan ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan bahwa seperti itulah ayat Al-Quran turun. Urutan ayat yang ada di dalam Al-Quran sekarang ini itu tidak menunjukkan bahwa seperti itu ayat Al-Quran turun, tidak. Ingat, ayat Al-Quran turun itu turunnya tidak berurutan, maksudnya tidak seperti urutan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bukankah kita sudah tahu ayat pertama yang turun dari Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan surat Al-Fatihah dulu, bukan. Dan ayat terakhir yang turun dari Al-Quran adalah surat Al-Ma'idah, al-yauma akmaltu lakum, bukan surat An-Nas. Berarti dalam permasalahan surat Al-Baqarah ayat 240 dihapus dengan ayat 234, ini tidak ada masalah. Boleh jadi memang di dalam Al-Quran urutannya duluan 234 daripada 240. Dalam Al-Quran mungkin urutannya seperti ini. Tapi ketika turun kepada Nabi Muhammad, maka bisa kita pahami bahwa yang duluan turun kepada Nabi Muhammad adalah ayat 240, baru setelah itu ayat 234. Terus bagaimana nih kok urutannya bisa jadi acak-acakan begini? Bukan acak-acakan, tapi urutan yang ada di dalam Al-Quran ini juga berdasarkan wahyu. Ketika turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bilang kepada sahabat-sahabat yang mencatat wahyu dengan mengatakan, silakan tulis ayat ini di surat ini ayat sekian. Seperti itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat yang menulis Al-Quran, sehingga Al-Quran urutannya pun menjadi seperti yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Taib, kita kembali lagi ke kitab Fiqih Muyassar. Mal hikmatu fi baqa'i hadhil ayatil mansukhati. Apa hikmah? Apa sih tujuan dari baqa' hadhil ayatil mansukhah? Tetap adanya ayat-ayat yang hukumnya udah dihapus. Tujuannya buat apa? Ayatnya masih ada, padahal hukumnya udah gak ada. Al-hikmatu minha, hikmah yang terdapat dari hal tersebut ialah ibtila'ul ibadi min jihatin, sebagai bentuk ujian bagi seorang hamba dari satu sisi. Wa ta'abbud bitilawati hadhil ayat, dan sebagai bentuk ibadah. Ini kan alhamdulillah nih, jadi sarana ibadah buat para hamba agar menambahkan pahala dengan membaca ayat-ayat yang masih ada ini walaupun hukumnya udah gak ada. Wa tadhkirul ummah bihikmatin nasakh, dan sebagai pengingat kepada umat bahwa nasakh itu ada loh di dalam Islam. Coba bayangkan kalau ayat ini udah dihapus juga, hukumnya dihapus, ayatnya dihapus, maka kemungkinan umat gak tahu kalau nasakh itu berlaku di dalam Islam. Makanya Allah biarkan ada ayatnya supaya umat tahu kalau nasakh itu berlaku di dalam ajaran Islam. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah nasakha min ajli maslahatil ibad. Allah itu menghapus suatu hukum bukan untuk Allah, bukan sama sekali, karena Allah Ghani. Allah itu udah maha kaya. Terus ngapain Allah hapus hukumnya? Allah hapus tujuannya sebagai mendatangkan maslahat untuk para hambanya. Jadi bukan untuk Allah, tapi untuk para hambanya. Ini dia hikmah yang terdapat dari dihapusnya suatu hukum, tapi dalilnya tetap ada, ayatnya masih ada, yaitu sebagai bentuk ujian bagi para hamba ketika ayat tersebut hukumnya masih berlaku. Siapa yang melaksanakan maka dia mendapatkan pahala. Yang kedua,
supaya ayat tersebut masih bisa dijadikan sarana sebagai ibadah oleh para hamba untuk menambahkan pahala mereka. Ayatnya kan masih ada. Kalau ayatnya masih ada berarti kalau dibaca pahala masih dapat. Begitu. Dan yang terakhir sebagai pengingat untuk umat bahwa nasikh itu berlaku dalam ajaran Islam. Atsani yang kedua. Ini macam yang kedua atau bagian kedua dari macam-macam nasikh yang ditinjau dari sisi mansukh, dalil yang dihapus. Kan tadi disebutkan ya, nasikh jika dilihat dari mansukh itu terbagi menjadi 3. Satu tadi sudah kita sebutkan, yang kedua ini manusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu. Lafaz atau ayatnya dihapus wa baqiya hukmuhu, tapi hukumnya tetap ada. Nah, berarti kebalikan dari macam yang pertama. Kalau macam yang pertama ayatnya ada, hukumnya nggak ada. Kalau macam yang kedua, ayatnya nggak ada, tapi hukumnya ada. Kebalikan. Sekali lagi, macam yang pertama ayatnya ada, hukumnya nggak ada. Sedangkan macam yang kedua, ayatnya nggak ada, tapi hukumnya ada. Ka'ayati rajam. Contohnya adalah ayat Al-Quran tentang rajam. Faqad thabata fi sahihaini. Ya, telah ada atau ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Min hadithi Ibni Abbas. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata, kana fima anzalallah, dulu di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ayat ar-rajam, ada ayat tentang hukum rajam. Faqara'naha, kami pun para sahabat membaca ayat tersebut. Waqilnaha, dan kami para sahabat memahami ayat tersebut. Wa wa'ainaha, kami mengerti ayat tersebut. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan hukum rajam. Wa rajamna ba'dahu, dan kami para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad juga tetap melaksanakan hukum rajam. Fa'akhsha in tala bin nasi zamanun, dan saya, kata Umar, khawatir jika berlalu waktu yang lama, an yaqula qailun, ada orang yang berkata, wallahi mana jidu rajam fi kitabillah, demi Allah saya tidak mendapati di dalam Al-Quran ayat tentang rajam. Fayudillu bitarki faridatin anzalahallah, maka orang tersebut pun menyesatkan orang lain dengan meninggalkan kewajiban yang Allah telah turunkan. Kewajiban apa itu? Kewajiban menegakkan hukum rajam. Wa inna rajama, dan sungguh hukum rajam, kata Umar bin Khattab, fi kitabillahi hakun, betul-betul ada di dalam Al-Quran, ala manzana, dan berlaku bagi orang yang berzina. Idza ahsana minar rijali wan nisa, jika statusnya sudah muhson, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa tuh muhson? Muhson itu udah nikah. Siapa yang udah nikah tapi dia zina, maka ditanam badannya, kaki sampai lehernya dimasukin ke tanah, disisain kepalanya, dulu ditimbukin batu sampai meninggal. Wa qamatil bayyinah, dan hukum rajam ini ditegakkannya nggak sembarangan, harus ada bukti. Ya, betul gak orang tersebut melakukan zina? Ya, buktinya apa? Buktinya ada 2 orang yang lihat pakai mata kepalanya sendiri. Ya, bukan lewat video, tapi pakai mata kepala sendiri. Atau pengakuan orang yang melakukannya. Au kanal hubla, atau si perempuannya hamil. Awil i'tiraf, atau pengakuan.
Nih, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, kalau kita baca ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas nggak bakalan memang kita ketemu ayat tentang hukum rajam. Ya, kita nggak menemukan ayat siapa yang berzina laki-laki atau perempuan rajam, nggak ada. Karena ayatnya sudah dihapus. Tapi hukumnya masih ada. Karena Nabi Muhammad SAW menegakkannya, dan para sahabat setelah Nabi Muhammad SAW meninggal pun mereka tetap melaksanakannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang direkomendasi oleh Nabi agar kita umat Islam mengikuti jejaknya Umar bin Khattab. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian wahai umat Islam berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, dan sunnah yang diajarkan oleh para khulafa'ur rasyidin. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersaksi bahwa di dalam Al-Quran ada ayat rajam. Tapi ayatnya sudah dihapus, namun hukumnya tetap ada. Dan Umar bin Khattab secara jelas mengatakan, saya khawatir kelak jika telah berlalu waktu yang lama ada orang bilang begini, di Al-Quran tuh gak ada hukum rajam, maka rajam tuh udah gak berlaku. Kata Umar, jangan sampai ada orang bilang begitu. Kalau ada orang bilang begitu, katakan seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya hukum rajam itu ada di dalam Al-Quran dan berlaku bagi orang yang berzina dan dia berstatus muhson dan ada buktinya. Tayyib ahibati fillah, kita baca catatan kakinya. Al-Qismu Tsani, bagian kedua dari bagian-bagian nasakh. An yunsakhal lafdhu, lafaznya, ayatnya dihapus. Wa yabqal hukmu, tapi hukumnya tetap ada. Wa amin amthilatihi ma warada an Anas, dan di antara contoh-contohnya adalah apa yang datang dari riwayat yang dibawakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, anzalallahu azza wa jalla fil ladzina qatalu bi bi'ri ma'unatin Qur'anan qara'nahu hatta nusikha ba'du inna qad lakina rabbana faradiya anna wa radina anhu fahunal hukmu baqiyan fi haqqi syuhada lakinnahu nusikhat tilawatuhu. Kata sahabat Anas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, kata sahabat Anas, telah menurunkan berkaitan dengan orang-orang yang terbunuh di daerah Bi'ru Ma'unah. Ya, jadi terjadi peperangan, kemudian terbunuh beberapa orang. Dan Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang aturan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Qur'anan, Allah turunkan ayat Qur'an. Qara'nahu, kita pun membacanya. Hatta nusikha, dan ayat tersebut sekarang udah dihapus. Ba'da, setelah inna qad lakina rabbana faradiya anna wa radina anhu. Ya, sampai turun sebuah keterangan, sesungguhnya kami, kata orang-orang yang meninggal tersebut, ya tentunya kabar ini disampaikan oleh Nabi Muhammad lewat wahyu. Ya, Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya orang-orang yang terbunuh tersebut berkata, sesungguhnya kami telah bertemu dengan Tuhan kami, dan ia pun telah ridho kepada kami, dan kami pun ridho kepadanya. Fahunal hukmu baqiyan, di sini hukumnya tetap ada, fi haqqi syuhada, bagi orang-orang yang mati syahid. Lakin nusikhat tilawatuhu, tapi ayatnya telah dihapus. Wa min amthilatihi, dan di antara contoh untuk bagian yang kedua ini adalah ayatul rajmi zanil muhsan, ayat tentang merajam pezina yang sudah menikah. Fa innaha qad kanat fil Quran, sesungguhnya hukum ini tadinya ada ayat
yang menerangkannya dan ayat tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Tsumma nusikhat tilawatuha. Kemudian ayatnya dihapus, wa baqiya hukmuha, tapi hukumnya tetap ada. Nah, contoh yang paling mudahnya adalah untuk macam yang kedua ini, yaitu hukumnya ada tapi ayatnya sudah nggak ada. Contohnya adalah tentang hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah. Kemudian yang terakhir, wa hikmatu naskhil lafdhi dunal hukmi ikhtibarul ummah fil amali bima la yajiduna lafdhahu fil Qur'an wa tahqiq imanihim bima anzalallah ta'ala aks halal yahudi alladhina hawalu katmin nasir rajam fit Taurah. Dan di antara hikmah dihapusnya lafaz tapi hukumnya tetap ada adalah ikhtibarul ummah fil amal. Itu sebagai bentuk ujian dari Allah kepada umat agar mereka tetap mengamalkan suatu aturan bima la yajiduna lafdhuhu fil Quran, walaupun keterangannya sudah nggak ada di dalam Al-Quran. Ini kan ujian. Kalau ada orang bilang mana ayatnya nggak ada, ini ada dulunya. Tahu dari mana? Ini ada hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Dulunya ada keterangan dari sahabat yang mengatakan dulunya ada. Dan hukumnya tetap ada. Nah, orang-orang zaman sekarang kan tidak menemukannya. Berarti ujian buat kita sekarang nih. Mana dalilnya? Nggak ada. Tapi hukumnya tetap berlaku. Maka kita imani. Kita laksanakan. Wa tahqiqu imanihim. Dan ini sebagai bentuk pembuktian keimanan kita. Percaya gak kita? Bima anzalallahu ta'ala. Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Kalau kata sahabat ada, kita amalkan. Kita amalkan. Aksu halil Yahudi. Agar kita ini beda keadaannya dengan keadaan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi gak ada ayatnya, ya gak mau dia. Padahal para pendahulunya mengatakan ada loh ayatnya. Cuman orang-orang yang datang terakhirnya gak mau tahu. Alladzina hawalu katmin nasir rajam fit Taurah, di mana orang-orang Yahudi itu berusaha untuk menutup-nutupi hukum rajam dari kitab Taurat. Taib ahibati fillah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan dicatat yang kalian pahami dan penting, dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.